Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allah sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad amma ba'du. Bapak dan Ibu, saya ini rada prihatin ya. Tadi pagi udah tajak kumpul-kumpul, siang minta ajak kumpul meneh, rasanya kok koyo piye gitu loh. Tapi buat apa-apa semangat ya. Alhamdulillah ya kan. Ya sedih Pak. Kayak dipaksa gitu loh. Tapi memaksa kebajikan itu bagus. Ya bahasa gitu waktu ya. Paksa ngajak orang buat baik kan bagus. Itu saja. Jadi saya sedang memaksa untuk ngajak baik gitu ya. Sekali lagi terima kasih tadi Pak Ketua udah ngomong, udah mengucapkan terima kasih atas kedatangannya semuanya. Sesuai dengan ikon kita Haji Mabrur sepanjang hayat. Untuk mempertahankan Haji Mabrur harus banyak berbuat kebajikan. Kalau ada orang ngajak buat kebajikan, ayo mangkat gitu ya. Orang usah terus kaki asik kosek. Engkau mau sampai itu habis nih kosak kosek gitu. Jadi kalau diajak kebajikan, yuk mangkat dendang mangkat Melayu terus gitu ya. Kosak, kona umur tidak sampai lagi baru gelo gitu ya. Nah, oleh karena itu apa nasib tidak konco-konco ngumpul ya. Kemudian kita buat program melayani duafa. Bukan untuk orang-orang yang banyak duit. Tadi apa yang kurang semangat dia masuk aku. Juga apa-apa panitia pesen 10 kilo. Apa banyak 10 kilo telur, wah jangan seno. Ya Mbak Yu, ya Mas ya. Kang Mas, Mbak Yu, ya ojo. Pokoknya tak selesai semua tek ora payu bener, tukunan ngono romo kabeh apa. Itu nggih. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, memang kita harus mengajari hati kita sendiri ya. Kegiatan kita ini harus berdasarkan landasan itu ikhlas. Ya, jadi bukan apa-apa, ikhlas itu yang paling penting itu di situ. Kalau tidak ikhlas ya nanti percuma juga gitu ya. Buat kebaikan tapi tidak ikhlas ya percuma. Jadi landasan itu ikhlas nilai ta'ala. Ya. Nah kemudian teknisnya saya ngomongkan pada bapak-bapak, siapapun panitianya, siapapun ketua panitia yang ditunjuk, itu kita ini kalau kerja ya lintas bidang gitu ya. Jangan terus pokoknya bidang iki sih pokoknya enggak, jangan begitu. Oke lah, yang pokok kayak Pak Abah melimpahkan pada Kak Dono, itu udah lain masalahnya. Walaupun Kak Dono ini bidangnya pendidikan, tapi kalau melihat kinerjanya beliau, masya Allah ya, udah luar biasa. Makanya kita tidak apa-apa, kita menyiapkan yang punya mampu, gitu, tidak masalah. Jadi lintas bidang apapun, namanya kita ini kebersamaan. Cuma memang harus ada yang tanggung jawab. Kayak Pak Kos kemarin bidang dakwah, ya bidang dakwah, tapi semuanya lintas bidang. Itu ya, jadi kita pahami dulu. Karena kita ini orang-orang udah tua-tua, terbiasa organisasi. Nih Mas Haji udah montang-manting organisasi apa yang melepuh gitu. Ya Mas Haji ya. Jadi udah semuanya terbiasa organisasi, gitu ya. Nah tapi kita di kader, ya. Saya suka rumah sing nom-nom dari cabang, dari cabang, dari bidang yang mudah-mudahan cepat-cepat bergerak ikut gitu loh. Nanti yang tua-tua Wisra ini tetap berjalan, IPI tetap jalannya sampai habis satu generasi hilang. Kenapa? Sebaik-baiknya pemimpin itu ada menyiapkan generasi. Jadi kalau pemimpin tahu-tahu dia tahu saya ngapain pakai les, namanya itu tidak bagus. Ya walaupun pada waktu dia memimpin baik, gitu. Tapi setelah itu jadi nggak bagus, gitu ya. Nah, yang berikutnya di dalam sebuah organisasi seperti ini, yang namanya rapat itu draft dulu, ya. Ini draft ini ya, Bapak dan Ibu, ini draft. Ya, ini bukan keputusan, belum. Siapkan draft dulu, terus jangan di-share dulu. Draft itu setelah dirapatkan, kemudian di ACC itu kesepakatan, baru di-share. Nah orang rombak balik, dadani, rusak dadani, balik ini. Jangan begitu. Jadi yang namanya itu harus kita, yang namanya draft ini kita rapat. Saya bilang Pak Adolong, ini belum fix loh kalau kali. Belum fix. Ini rapat mau dulu. Hasil rapat itu baru kita, itu namanya kesepakatan. Kesepakatan ini baru di-share kemana-mana, tidak dirubah-rubah lagi gitu kan.
Nah, itu yang kita jalankan gitu ya. Jadi itu penting sekali dalam mekanisme berorganisasi. Rapat harus kita pahami, tidak harus dibuat dewe. Nah, dibuat dewe terus di-share dewe, salah, ngamuk-ngamuk. Ya toh? Saya ngamuk-ngamuk juga kadang-kadang ya toh. Ngamuk kenapa? Untuk kebaikan kita bersama. Ya sampai kita ngamuk-ngamuk nanti justru tidak jalan semuanya kan jadi kayak eman-eman itu. Saya ingin tetap kita ini bagaimanapun tetap bersaudara. Ya. Kita udah sama-sama rihlah, sama-sama kegiatan kemana-mana dan bencana ya sama-sama bareng-bareng. Umroh ya bareng-bareng ya. Jadi kebersamaan penting. Kalau uang itu sebetulnya tidak ada artinya apa-apa kok. Kecuali kalau kita gaya duit, nah itu nanti akan pecah. Biasanya si gaya ini ditinggal gitu loh. Janganlah, uang rezeki itu Allah udah jamin kita kok ya. Allah tuh jamin kita ini. Apapun kita berbuat, Allah tuh jamin rezeki kita. Berapapun Allah menjamin rezeki kita. Tapi kalau kita nyimpang dari jalan itu, insya Allah rezeki kita akan semakin tidak barokah. Ya. Rezeki itu atau uang itu mesti dapat kalau kita apapun. Kita nyolong, Allah mengizinkan jalan. Tanpa izin Allah nggak jalan. Tapi Allah tidak meridhai. Ya, Raja Ta'ala tidak meridhai. Kita makan duit yang tidak amanah, ya jalan. Tapi nanti penyakit yang tumbuh pada diri panjenengan sedaya bagi kita semua ini. Kenapa? Makan uang tidak haram, makan uang haram gitu kan? Tidak usah lah, nilai ini tidak seberapa kok ya, berapapun tidak seberapa kok. Yang ketiga, saling percaya. Orang satu marah ini cerita konco-konco mangan duit, saya tidak mau ngomong. Kalau umpamanya konco-konco ndak genah notol itu saya nggak ngerasani. Tapi kalau ngarani makan uang enggak, gitu loh. Saya tidak ngarani makan uang. Tadi ada teman-teman tuh ada uang tidak iso notol, tidak iso buat laporan dan sebagainya itu bukan ngarani bagi dia makan uang enggak. Cuma dia kerjanya memang kurang tertoto. Kalau makan uang insya Allah enggak lah teman-teman ini ya. Kalau kita tinggal nunggu waktu aja kok ya. Janganlah gitu ya. Nah itu yang paling penting. Karena semua kerjaan kita tuh menyangkut duit kok. Coba kemarin, Mas Kus TP kok masuk 40 juta ada? Ada nggak? Cari kemana-mana teh 40. Ya sudah selesai 40 habis. Kalau dia ngaran, pangan masuk. Oh Mas kita nyumbang yang nama dus semester 1000 apa berapa ribu itu luar biasa, masya Allah. Lain-lain masya Allah Mas Kus, luar biasa. Ya jadi saya tidak begitu ya, tapi tertib dan seterusnya. Ya kita di organisasi yang amanah gitu ya. Nah yang berikutnya sekarang kita masuk pada kegiatan yang akan kita laksanakan. Kegiatan yang akan kita laksanakan ini proposalnya ada nanti mungkin Kak Dono bisa isi aja nih Pak Dono, saya memudahkan ya. Karena kita ini sebentar lagi akan bulan puasa yang pertama, kan 1 Maret bulan puasa. Kemudian yang kedua kita ini akan menghadapi harlah. Harlah IPA itu akhir atau awal-awal, biasanya akhir Februari atau awal Maret. Jadi pertengahan sudah bisa dilaksanakan. Insya Allah kita melaksanakan ini tanggal 5 Februari bakti bersama dengan kegiatan MTP, bersama kegiatan bakti sosial MTP. Ini baru-baru ini guyup banget nanti. Nah di sini untuk MTP atau nanti kita buka di sini juga, atau nanti kita bikin kacang seperti dulu. Nah kita akan buat di situ. Nah susunan panitia prinsipnya sudah oke semua, ya, is oke. Dan nanti tinggal dibaca di situ bisa ya dari bagian Pak Dono semua. Insya Allah yang tanggung jawab sesuai dengan apa yang ditunjuk, gitu ya. Jadi kalau ini sudah kesepakatan berarti sudah oke. Kalau ada perubahan nanti kita rubah. Ya Pak, nanti boleh dirapat lagi. Apakah sudah setuju semua atau bagaimana? Ini kita rapatkan dulu. Nah kemudian yang ketiga adalah apa yang akan kita lakukan, ya? Yang akan kita lakukan adalah kita akan menjual sembako. Sembako itu mendapat potongan ke 3.000, 2.500 sampai 3.000. Sebetulnya tidak banyak kita butuhkan uang itu, ya. Cuma harus punya modal sih. Modalnya apa? Modal untuk beli barang. Nanti akan kembali. Kita tuh hanya mengeluarkan uang hanya 5 juta untuk mensubsidi, ya. 5 juta subsidi. Nah, kalau modal semua 34 juta tidak masalah, kembali uang itu, ya. Tinggal pengeluaran haji itu perlukannya Mas. Pengeluaran untuk operasional di sekitar 7 juta dan tambah-tambah lain. Tapi uang subsidi itu cuma 5 juta lebih, ya.
5 juta lebih itu insya Allah dan saya itu masak. Assalamualaikum Pak Ketua Banjarsari. Ya karena ini yang ngomong. Tapi pada waktu umroh tak ngomong pos. Tapi ini ketua IPAI Jawa tadi. Alhamdulillah, betul. Masya Allah. Ini sangat bahagia saya ini teman-teman yang soleh-soleh ini. Nah, baik. Jadi begini, Bapak-bapak, kita menjual sesuatu itu kita potongan, kita kasih potongan 1 kilo beras, potongannya berapa? 3.000. Kalau harga beras 13.000 jadi harga 10.000. Katanya 12 kan? Jadi gampang. Yang penting aninya banyak. Jadi harga potongannya itu 3.000 dengan ada yang potongan 2.500 ya. Beras berapa? 2.500 potongannya ya. Nanti yang kita kumpulkan itu, yang kita kita keluarkan bareng-bareng, ya monggo. Berapapun bagi saya tidak masalah. Cuma 3.000, 2.000 sampai 3.000. Kalau umpamanya bapak-bapak nyumbang 10.000, berarti dapat mensubsidi 4 kilo beras umpamanya. Jadi begitu, kan tidak banyak itu. Umpamanya nyumbang 50.000, berarti berapa Pak? 50.000 berarti dapat tadi berapa tadi? 4 kilo berarti dapat 12 kilo beras. Cuma 10.000 loh nyumbangnya, atau 50.000 itu ya, kan tidak banyak. Tapi kita dapat kerjaan yang datang spektakuler, wah ramai banget ya. 900 kilo beras umpamanya, kan banyak itu. Nah jadi itu saya berharap bahwa nanti ini potongan-potongannya itu nanti kita sumbang bareng-bareng berapapun. Nah Bapak dan Ibu, masalah teknisnya nanti Pak Dono bisa menyampaikan. Kemudian kita akan mulai, saya nyampaikan bahwa saya berharap bahwa tidak perlu harus berapapun ya, tapi semampunya, berapapun semampunya ya. Umpamanya netuku rokok 15.000, iya Pak ya. 15.000 itu apa ya? 15.000 piro umpamanya. Dan lain-lain. Biasanya makan di restoran 30.000, 40.000, dikurangi sing restorannya sing 10.000. Jadi kan 20.000 sumbang kayak gitu kan. Kemudian yang biasanya boros lain-lainnya dibuat dikit, tapi itu sumbangan para duafa. Itu ya. Saya kira itu. Kemudian untuk sumbangan saya memulai dulu diri saya sendiri. Alhamdulillah saya bersyukur akhir tahun ini saya akan nyumbang dari 1 juta dulu, ya. Monggo yang lainnya ini saya pembukaan dulu gitu ya. Nanti Pak Kadono yang ngatur. Saya kira begitu dari saya. Nanti monggo Pak Kadono yang ngatur bagaimana. Kalau kita ini masih butuh cuma 7 juta, tidak banyak kok ya. Yang terakhir yang belum masuk di sini kan, kita masih punya pakaian bagus ya. Di kantor saya masih ada juga. Kemudian sekedar kita buka di share aja, yang ingin menyumbang pakaian yang masih bagus kita sortir nanti. Kalau kita gosok dulu biar bagus, kita lipat saya pengennya jual 5.000 per pakai, silakan milih gitu. Tapi kalau kita mau gratis ya kita gratiskan. Yang saya khawatirkan kalau gratis nanti semua geruduk gitu loh. Tapi kalau bayar 5.000 nanti kita dapat kas juga cuma 5.000 atau 2.500 semuanya. Kalau bapak 5.000 silakan beli 5.000. Tapi ada batasannya, misalnya 1 orang 2 atau 3 gitu loh. Nanti teknisnya mau. Tapi jelas kita juga menjual pakaian-pakaian yang masih bagus. Bukan pantas pakai, biasanya mbak-mbak klewer itu, mas-mas klewer itu langsung barang-barang stok lama sumbangan pada kita biasanya. Tapi insya Allah tidak berubah sih, asal pendekatan personilnya itu bagus ya. Bagaimanapun kita ini biasanya cuma pendekatan personil aja ya, tidak minta sana pendekatan personil dibantu dan seterusnya. Saya kira begitu Mas Dono. Jadi nanti ada 5 item yang kita jual. Pertama telur, beras, minyak goreng, pakaian, itu ya. Saya berharap juga sebetulnya Bapak dan Ibu, jujur saja bahwa kita ini punya barang pecah belah, bola pecah ya. Di gudang tuh banyak sekali tidak terpakai. Ya. Nah ini memang bagian rumah tangga. Saya ingin rapat nanti kalau rumah tangga itu kita ini sementara masih non aktif.
Bu siapa? Pak Bu Nono, ya. Dan nanti coba dalam waktu dekat ini kita masih sepakat tanggal 28 ya. Masih ada 2-3 hari saya ingin rapat dengan bidang rumah tangga, ya bidang rapat terbatas. Nanti kalau perlu kita jual barang pecah-pecahan itu kita jual tidak apa-apa. Karena itu dulu memang punya IPHI. Daripada barang itu mubazir, banyak mas di sini mas. Barang itu mubazir, kita jual aja, kita gunakan untuk kegiatan yang lain. Kira-kira semuanya setuju tidak kalau begitu? Setuju apa enggak? Pak, piring-piring, ada gelas, ada macam-macam gitu. Tidak terpakai lagi, ya. Daripada barang itu ada rusak, gosok, tidak karuan, kita manfaatkan aja, deh. Gimana? Mas Haji, ada pikiran yang lain? Tidak apa-apa ya. Itu punya IPHI. Ya, ini kita sebagai waktu dulu, ibu-ibu kita zaman dulu, kalau ada kegiatan mereka masak sendiri, gitu. Kemudian kalau pecah itu ya dipilih macam-macam gitu. Dan nanti itu pun kita jual murah saja. Ya, artinya orang-orang yang tidak mampu nanti bisa dia beli piring, beli apa gitu ya. Jadi kita maksimal. Bahkan ibu-ibu, bapak-bapak, ya, ini ada sebuah gagasan bahwa apabila kita ini nanti suatu saat ya, ini di luar ini ya, di luar ini, bapak, saya punya gagasan bahwa kita nanti punya tim khusus, ya, tim khusus kira-kira memanfaatkan barang-barang bekas apa sih yang ada di rumah, kita bawa ke sini, kemudian kita lelang. Kadang-kadang di rumah kita tuh numpuk, pakaian itu ada 2 lemari, 3 lemari. Tempat saya itu selamari, kami itu tebal. Mau tak jual kan aku bingung itu benda bumi. Tak boleh menit tak tunggu meneh. Bawa ni lo, bumi oke bumi. Ada orang, pomo lo bumi. Mungkin Mas Haji punya barang yang banyak, macam-macam itu dibawa sini kabeh gitu. Barang benda pakai dibawa sini kabeh. Artinya kita ini mengumpul barang-barang yang masih bisa dipakai, kemudian kita bagikan atau kita jual murah. Nanti dapat uang juga. Dum-dumke. Nanti daripada kita gelo dan ismati, bapak-bapak dan ibu, ini ada ustaz nih, ya ustaz ya. Kalau kita udah meninggal, barang-barang yang tidak dimanfaatkan juga ditanya oleh Allah nanti. Bajumu sak lemari itu punggu apa? Bu dikebukin. Ya, itu gelas pirang-pirang gopot, dibukin meneh ya. Macam-macam. Apa ibu-ibu pakai gelas 10 sekali minum? Enggak. Pakai siji. Apa pakai 20 sekali dipakai? Enggak, cuma siji. Nah, pakai sampai ratusan mau dipakai kapan? Nanti Allah bertanggung jawabkan itu gimana aja, Bu, ya. Udah wes serius tidak kakeknya nanti ngomong. Ya, ini simple, Pak. Jadi insya Allah rapat ini segera selesai asal udah ACC kita share dan kita mengumpulkan uang untuk pelaksanaannya. Dan nanti karena sebagian besar kita akan berangkat umroh, nanti insya Allah Kak Dono ini tidak sulit kok ya. Oh ini udah aktivis kafe kok jadi gini. Jadi pekerjaan gini yang sudah kilo berat kok ya. Enteng kafe gitu. Oke. Saya kira demikian dari saya. Pokoknya mohon maaf. Monggo kita sepakati dulu dari draft ini. Dan kalau udah oke, kita jadikan keputusan rapat. Okay? Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Selanjutnya mari kita fokus pada materi rapat kali ini, yaitu tentang panitia pelaksanaan pasar murah yang nanti akan diselenggarakan pada tanggal 15 Februari, tepatnya nanti harinya hari Sabtu kalau tidak salah, 15 Februari. Ya. Kemudian untuk kepanitiaan Bapak Ibu sekalian, kepanitiaan ini bagi Bapak Ibu yang tidak terdaftar di sini, tetap kita pokoknya rawuh kumpul nyambut gawe bareng, liyane yo among tamu gitu saja, seperti kita waktu manasik kan begitu, tidak